berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profesi. Kita akan membahas tentang visi dari calon guru mereka. Saya belajar. Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Jadi tugas-tugas yang kemarin ya Bu ya, ini yang PI juga hari ini ya. Jadi, Bu Indah, sekarang kan PI 2 kita membahas tentang yang kemarin itu ya. Dan hari ini kita juga ada take video juga tentang visi guru penggerak yang nanti diintegrasikan dengan visi sekolah. Baik Bu Indah, sebelum kita mulai itu, saya ada pertanyaan untuk Bu Indah seperti biasanya selalu kita lakukan di pendampingan ya. Yang pertama Bu Indah, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Seperti di PI sebelumnya ya Bu Indah. Ya. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya ada pertanyaan dulu, pertanyaan untuk pendampingan individu dulu untuk Bu Indah. Baik, kita mulai Bu Indah. Ya. Bu Indah, proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Baik, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, saya sudah mulai bisa untuk membuat visi untuk guru. Ibu, ini ada instrumen yang diisi oleh Ibu sekarang. Baik, ini instrumennya. Saya baca dulu ya. Oke. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri. Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Hari ini adalah pendampingan individu kedua. Jadi ada instrumen yang harus diisi oleh Bapak Ibu sebagai rekan sejawatnya Bu Indah di sekolah ini. Barangkali ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ke saya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Panderjo, kali ini diwakili oleh Ibu Isniwati SPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik CGP, Ibu Masniah SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SDN 1 Panderjo, wabil khusus adalah Ibu Nur Indah Hidayati SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkat rahmat dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka pendampingan diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama akan saya bacakan untuk susunan acara pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penutup, dan yang kelima adalah penyampaian visi prakarsa perubahan oleh CGP Angkatan 9. Marilah kita buka acara pagi ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri, yang bertugas dipersilahkan. Menginjak acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Untuk pertama adalah sambutan dari Kepala SDN 1 Panderjo. Untuk kali ini diwakili oleh Ibu Isniwati SPD. Kepada Ibu Isniwati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu PP, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu guru yang hadir, wabil khusus Ibu calon guru penggerak yaitu Bu Nur Indah Hidayati SPD. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan berupa umur panjang dan kesehatan sehingga oleh Allah bisa dihadirkan di SDN 1 Panderjo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga syafaat beliau akan sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya mewakili kepala sekolah akan menyampaikan pesan beliau bahwa Bu Nur Indah Hidayati selaku guru calon guru penggerak yang sudah berjalan beberapa bulan dengan harapan dari SDN 1 Panderjo semoga Bu Indah
mampu memberikan motivasi, inovasi, kreativitas, dan imbas kepada guru-guru yang lain, sehingga sekaligus memotivasi guru-guru yang lain mengikuti jejak Bu Nur Indah Hidayati sebagai calon guru penggerak, sehingga SDN 1 Pandirjo semakin berkualitas. Semakin berkualitas dalam arti mampu menghasilkan siswa-siswi SDN 1 Pandirjo yang mandiri, kreatif, mandiri dalam arti mampu menyelesaikan kesulitan hidupnya dengan ilmu yang didapat. Sekaligus calon guru penggerak mampu berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain dan mampu bekerja sama dengan stakeholder sebelah-sebelahnya. Meskipun katakan SDN Pandirjo itu dikelilingi oleh pedagang-pedagang pasar dan juga toko-toko besar seperti Podo Seneng, kemudian toko sepatu, toko-toko yang lain, insya Allah akan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa SDN 1 Pandirjo, sehingga tampil beda dengan adanya CGP yang ada di SDN 1 Pandirjo. Harapannya begitu. Kami dari SDN Pandirjo juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu BPP karena mungkin layanan yang kami berikan kurang. Itulah yang bisa kami siapkan. Demikian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan langkah ibu dari rumah menuju sekolah ini dicatat sebagai amal terbaik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari pengajar praktik CGP kepada Ibu Masnia SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Bu Isniwati SPD, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 9 di kelas 316A serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pandirjo yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di PI 2 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang berdinas, sehingga saya berharap semua pihak di diskusi ini dapat terlibat secara aktif nantinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara siang hari ini, marilah acara ini kita tutup dengan doa. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Ruslan. Dipersilakan untuk Bapak Ruslan. Diucapkan terima kasih. Untuk acara yang terakhir adalah yang kelima, adalah penyampaian visi dan prakarsa perubahan oleh CGP Angkatan 9 kepada Ibu Nur Indah Hidayati SPD, dipersilahkan. Baik, untuk speaking kali ini saya mohon ibu-ibu semuanya berdiri sejenak biar bisa melemaskan tubuh kita, anggota badan kita, tangan,
Sambil tersenyum boleh, jangan cemberut. Iya. Baik, kita bersama-sama ya. Iya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, mulai melingkar dipagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi kebutan. Buat kamera dekat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Semangat belajar ya. Kali ini di 1.1 ini saya menampilkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, mengimplementasikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ya, di mana anak tumbuh. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak harus tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana di sini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya siswa, anak didik kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di sini merupakan sebuah bibit unggul, di mana sebuah bibit itu harus bagaimana caranya guru itu sebagai petaninya harus bisa mengolah, memupuk, kemudian menyemai, mengurus dengan baik, baik itu kadar pupuknya, baik itu kadar airnya, kemudian bagaimana cara untuk merawat ketika ada hama-hama tanaman yang mengganggu. Nah, itu jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita melihat bagaimana sih siswa tersebut, sebenarnya siswa itu sebuah bibit tanaman. Nah, kenapa kok digambarkan seperti demikian? Karena memang ketika kelas 1 awal masuk, bagaimana mereka seperti yang sudah diajarkan di TK, mereka sebagai anak-anak yang masih polos, dan dimana di situ gurulah yang pertama kali menumbuhkan, menyemai rasa ingin tahu anak-anak. Jadi ketika guru sudah menggiring anak-anak ke dalam kelas, memberikan solusi untuk pembelajaran, nah kita lihat apakah anak-anak ini belajarnya aktif? Oh tidak, ternyata ada sebagian yang pelajarannya tidak aktif. Baik, disitulah guru berperan aktif. Nah, dari situ kita timbul seolah-olah kita menjadi seorang petani. Nah, dari seorang petani itulah kita harus bisa, oh dilihat tanamanku kok layu, berarti butuh siraman. Oh tanamanku kok ini ada hamanya, berarti butuh dipupuk. Siswa juga demikian. Kita sebagai guru, oh lihat siswanya kok nggak semangat ya di dalam pembelajaran, ada apa? Nah, jadi oh ditanya baik-baik, kenapa, mengapa, kok tidak semangat? Nah, barulah dari situ kita tahu, oh ternyata minta di dalam pembelajaran sambil bernyanyi. Nah, kalau tanaman kecil kan berarti kita harus menyesuaikannya halus sekali. Nah, di situ untuk kelas 1, 2, dan 3
juga bisa sambil kita selipkan permainan, bernyanyi secara seperti naluri mereka. Kemudian ketika mereka sudah senang, sudah bernyanyi, kok masih ada saja anak-anak nakal yang ada di dalam situ. Nah, itulah bagaimana cara guru untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi siswa. Nah, disinilah dilihat anak itu. Ketika anak itu sudah tidak suka dengan metode ceramah, jangan memakai metode ceramah. Karena sekarang perkembangan zaman ini sudah mulai meluas. Banyak gadget yang sudah ada di lingkungan mereka. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengenalkan bagaimana cara penggunaan gadget yang baik. Begitu, karena kodrat alam mereka sudah berbeda dengan masa-masa kita kecil dulu. Jadi jangan disamakan cara mengajar kita seperti guru kita dulu dengan sekarang. Nah, dari situ kita harus menyesuaikan kodrat alam anak-anak saat ini. Karena zaman terus berkembang, digitalisasi terus berkembang, jangan sampai kita sebagai guru kalah dengan siswa kita di mana penggunaan gadget mereka lebih lihai. Baik ya, ini ada beberapa paparan yang saya buat. Di sini saya mengajari anak-anak untuk membuat warna, di mana pembelajaran mewarnai itu biasanya anak-anak lebih senang daripada pelajaran-pelajaran lainnya, karena mereka bebas berkreasi, bebas untuk menentukan warna, bebas untuk berimajinasi, ya. Nah, di sini juga banyak kegiatan-kegiatan yang berpusat pada murid. Salah satunya karena digitalisasi, kita harus mengenalkan komputer kepada anak-anak kita. Karena komputer ini salah satunya nanti ketika ujian AKM, ya, di zaman sekarang ini sudah ada ujian menggunakan komputer. Kalau di zaman kita dulu nggak ada komputer, adanya tulis. Jadi jangan anak-anak tidak kita berikan pembelajaran digital, harus. Karena itu kita harus bisa menguasai digitalisasi. Kemudian ada menari. Nah, ekskul di sekolahan kami SDN 1 Pandarejo ini ada ekskul menari karena minatnya sangat banyak, karena kebudayaan. Di salah satu visi saya, visi sekolah kita utamanya di sini ada menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, berpartisipasi, menguasai iptek dan peduli lingkungan. Nah, ini nanti akan saya bawa ke dalam mengenal, memahami, menyenangi budaya. Jadi, budaya di dalam sekolah harus ada, harus kita tanamkan, karena budaya inilah harus kita lestarikan sampai pada kelak anak cucu kita. Guru diibaratkan sebagai petani dan para siswa diibaratkan sebagai benih yang siap disemai. Oke. Kemudian mencetak profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian guru memberi teladan. Nah, di sini prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara yaitu engarso suntulodo, maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan dan anak dan siswa sebagai pengikut. Ing maju mangun karsyo, yang tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Kemudian Tutwuri Handayani yang di belakang memberikan motivasi. Nah, di sini demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ini di 1.1. Nah, ini adalah pemaparan yang pertama. Oke. Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Baik, kita simak terlebih dahulu. Di sini ini ada baik, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Nah, di sini guru penggerak di masa depan, di masa yang akan datang
diharapkan guru penggerak mampu menjalankan nilai dan peran dalam memimpin dan menjadi agen perubahan dalam ekosistem pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, sebagai agen, kita harus bisa sekreatif mungkin untuk bisa merubah, di mana jika ada pembelajaran yang kurang diminati, pembelajaran yang kurang dipahami, disenangi, kita rubah dengan metode-metode, teknik-teknik yang mungkin lebih kreatif. Nah, ini ada nilai-nilai guru penggerak, ya. Berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Nah, di sini pembelajaran bagi kita seorang guru berpihak pada murid. Ini salah satu poin yang dimana saya sangat mengena sekali, karena terkadang pembelajaran kita hanya berpihak kepada guru, biasanya begitu. Karena guru wajib dituruti oleh murid. Nah, sekarang tidak. Jadi berpihak pada murid itu segala sesuatu pembelajaran apa yang bisa kita lakukan, kita ingat bahwa semua kegiatan yang murid lakukan itu sangat-sangat kita bimbing. Jadi jangan sampai kita yang menjadi panutan keseluruhan sedangkan keinginan murid tidak dituruti. Keinginan murid kadang-kadang kreatif tapi gurunya nggak usah gitu, nggak usah ini aja, nggak manut deh guru nih. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi sekarang kita itu dituntut untuk dilihat dulu anak itu kemana, kita arahkan. Kalau salah ya kita bilang, ayo Rono, minggir. Kalau ada jurang di depan, hop, stop. Jangan masuk, minggir lewat ke sebelah saja. Kita menggiring. Jadi peran guru penggerak di sini menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi teman sejawat dan peserta didik, menjadi penggerak bagi praktisi, menjadi agen perubahan, mampu menggerakkan lingkungan sekitar. Di sini saya mengajak ibu-ibu semuanya, bapak ibu guru semuanya untuk saling berkolaborasi, saling bergerak bersama untuk memajukan SD kita, SDN 1 Pandirejo. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu. Jadi marilah kita mewujudkan generasi penerus bangsa yang benar-benar terwujud dari sisi baik, nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu guru semuanya, dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita berikan, sebisa mungkin membuat nyaman siswa-siswi SDN 1 Pandirejo agar dapat menjadi siswa yang sesuai visi dan misi kita sekolahan SD 1 Pandirejo. Ya. Ini ada beberapa gambaran diri saya sebagai guru penggerak. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa sambil lalu kita belajar bersama. Nah, ini yang akan sampaikan berpihak pada murid. Dari refleksi 1.2 pembelajaran dari 1.2 sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai penuntun dalam mendidik peserta didik. Jadi penuntun, kalau ada jurang jangan dilompati. Nanti kalau nggak nyampe kakinya kecebur. Nah, seperti itu. Kalau ada jurang jangan diteruskan, nanti masuk jurang. Nah, ini kita sebagai penuntun Bapak Ibu. Dalam mendidik peserta didik, saya selalu berusaha untuk mengemas proses belajar mengajar yang berpusat pada murid dan menyenangkan serta selalu berusaha menuntun murid agar mereka dapat memunculkan potensi yang ada pada diri mereka secara maksimal. Baik. Ya, mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya terus berusaha menjadi mandiri untuk mengupgrade diri dan meningkatkan diri kita sebagai seorang guru. Mari kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan seperti KKG jika memang ada. Kemudian pelatihan-pelatihan online, daring, ya. Kemudian inovatif sebagai guru penggerak. Nah, meskipun panjenengan semuanya seorang guru-guru hebat semuanya di sini, mari kita berusaha melihat peluang potensi untuk mendukung meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kolaboratif, terima kasih untuk kolaborasi setiap kegiatan yang kita adakan. SDN 1 Pandirejo, Bapak Ibu gurunya saya acungi jempol, hebat semuanya karena banyak
banyak sekali kegiatan yang kita kerjakan secara berkolaborasi. Intinya kita di sini itu bersama-sama untuk mencetak tunas-tunas bangsa, di mana kita sebagai petaninya kita harus menjadi petani yang profesional agar nanti bibit yang kita tumbuhkan ini bisa menjadi anak-anak yang hebat, di mana bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Kemudian masuk reflektif, ya. Untuk reflektif saya selalu melakukan evaluasi. Baik, ketika Bapak Ibu guru, nah ini bisa menerima saran dan kritik dari orang lain. Marilah kita semuanya bisa berkolaborasi dengan wali murid. Bagaimana cara kita menerima kritik dan saran dari wali murid? Karena kita sebagai guru harus juga berkolaborasi bersama dengan wali murid, karena wali murid itu merupakan partner kerja kita untuk menumbuh kembangkan potensi anak. Bila wali murid itu di rumah, kita di sekolah, begitu. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan untuk di 1.2 reflektif untuk modul 1.2. Berikutnya ini ada video 1.3 kita refleksikan untuk tugas saya. Jadi di refleksi 1, imajinasiku tentang muridku di masa depan. Inilah visi saya. Jadi di sini saya memiliki visi untuk membawa siswa-siswi SDN 1 Panedra untuk mewujudkan anak-anak yang sukses, yang mengenal tentang masa berganti, tantangan kan digitalisasi. Ini saya mengenalkan anak-anak tentang digitalisasi. negeri, era kita menanti berseri. Baik, jadi itu. Jadi situasi murid yang merdeka, belajarnya merdeka, dapat pembelajaran yang terbaik. Apapun yang mereka inginkan, pembelajaran model apapun, kita harus tanya terlebih dahulu. Ayo hari ini kalian semangat gak belajar? Pokoknya semangat. Nah, di 1.3 ini kita memasuki kegiatan yang menyeluruh kepada sekolah, kepada siswa, mohon maaf, kepada siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Maunya bagaimana, tentang belajarnya bagaimana, keinginan belajarnya apa. Umpama anak itu tidak pintar di matematika, jangan kita paksa untuk di matematika. Umpama dia tidak pintar dalam menggambar, tidak bisa dipaksakan dalam menggambar. Jadi kita tanya minat dan bakat belajar mereka apa. Nah, dari situlah kita bisa mengarahkan anak-anak tersebut untuk bisa memilih pembelajaran yang nyaman. Kita belajar Pancasila. Dari situ refleksi untuk modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Baik, untuk berikutnya izinkan saya untuk memaparkan tugas diskusi berikutnya. Tugas diskusi berikutnya ini tentang pendampingan individu kedua, diskusi visi untuk dan prakarsa. Baik, untuk berikutnya saya akan memaparkan tentang rangkaian acara yang akan saya lanjutkan di tahap berikutnya, yaitu pembukaan tadi sudah, sambutan kepala sekolah sudah, sambutan pengajar praktik. Sebentar, itu Diana. Baik, untuk puisi. Kok jadi begini? Puisi ini. Baik, untuk puisi revolusioner karya Bung Karno. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Leber, dan gunung-gunung lainnya. Aku melihat Indonesia
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan Batak. Yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran. Yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jadi itu sebagian puisi revolusioner karya Bung Karno. Baik, visi yang akan kita diskusikan bersama, Bapak Ibu ya. Di sini ada terwujudnya peserta didik yang berintak, melek digital, mandiri, berkarakter, merdeka, berprestasi dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Baik. Sebelum kita melakukan diskusi tentang menjawab kalimat-kalimat rumpang, di sini tentang cita-cita untuk murid. Oke, Bapak Ibu di sini, mari kita menjawab kalimat-kalimat rumpang sesuai dengan nomornya. Kita jawab terlebih dahulu nomor 1 dengan post-it yang akan saya bagikan. Oke, baik. Baik, dengan warna kuning. Baik, dengan warna kuning kita menjawab untuk kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Tentang sekolah kita ini mau kita bawa kemana untuk murid-murid, memimpikan murid-murid yang bagaimana kita ini kelak? Ya, kepingin kita itu, muridku tak bikin dia yo apa sok bersih, atau tentang biar melek digital bagaimana ya? Kemudian sekarang ini kan lagi booming TikTok, berarti harus kita arahkan untuk bagaimana ya? Karena ini adalah era digitalisasi, era di mana kita itu harus mengenalkan, mendampingi anak-anak untuk mengenal dunia luar melalui digitalisasi. Baik, jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menempelkan langsung menyusun kalimat rumpang di depan untuk hasil diskusi yang pertama. Bisa ditempelkan secara acak, mau melingkar juga boleh, lurus ke bawah juga boleh, sesuai dengan keinginan jenengan menempel di mana. Iya, di samping boleh, atas boleh. Yang penting nomornya jangan ditutup ya, Bu. Ya. Baik, lanjut. Kita lanjut pada nomor kedua. Baik. Di nomor yang kedua, sekarang kalimat rumpangnya adalah kita percaya bahwa murid kita ini seperti apa? Gambarannya seperti apa murid kita ini? Nah, selama ini di mata kita murid itu seperti apa? Begitu. Jadi bagaimana cara kita membayangkan, oh muridku ini ternyata seperti ini ya, gitu ya. Kita percaya bahwa murid itu benar-benar, oh ternyata lugu atau sebagainya. Oh ternyata anak ini benar-benar, apa begitu menurut jenengan. Biasanya versi Bapak Ibu semuanya itu lebih kreatif, inovatif dan sangat-sangat wow hasilnya. Baik, kalau sudah selesai bisa ditempelkan untuk hasil diskusi yang kedua. Warna pink-pink ya. Pink-pink ya. Baik. Berikutnya post-it warna hijau. Monggo Bu.
Baik, untuk yang ketiga, posisi warna hijau. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, mengutamakan tentang apa? Agar anak didik kita itu bisa tumbuh, berkembang untuk menjadi penerus bangsa yang hebat. Utamanya sesuai kodrat zamannya, ya. Jadi kodrat zaman sekarang kita itu karena sekarang harus pembelajaran harus mulai lebih aktif, inovatif dan kreatif. Baik, kalau sudah selesai bisa ditempelkan di poin hasil diskusi ketiga. Nah, sekarang Mbak Windy kita lanjut. mengutamakan bakat dan anak-anak. Kita lanjut pada poin keempat. Post-it-nya ting-ting lagi. Baik, di poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita ini anak-anaknya kan banyak lingkungan pasar. Sadar betul bahwa kita harus bagaimana dengan lingkungan pasar yang dekat dengan kita. Terus anak-anaknya juga suka dengan budaya tarian dan bagaimana. Kita menginginkannya bagaimana? Nah, agar sekolah kita ini budayanya dikenal dengan cepat, kita bisa menyampaikannya itu dengan cepat pula ke siswa itu menggunakan apa? Jadi siswa kita arahkan dengan metode pembelajaran yang disukai anak-anak. Nah, kita sekolah kita ini harus kita bawa untuk menuju sekolah yang bagaimana gitu, agar siswanya itu nyaman sekolah di sini. Baik, kalau sudah bisa ditempelkan di hasil diskusi yang keempat. Baik, di hasil diskusi yang keempat bisa ditempelkan. Lanjut kuning. Lanjut yang kuning. Kita bisa lanjut ke poin yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin akan bagaimana siswa kita bawa kemana, yakin bahwa sekolah kita dapat bagaimana. Dengan kondisi sekolah kita yang seperti ini, siswa yang seperti ini, kita harus yakin bahwa warga sekolah di sekolah ini harus kita bawa bagaimana agar kita bisa mencapai cita-cita kita untuk meraih mimpi di sekolah ini. Baik, silakan dijawab di post-it-nya. Kemudian yang selesai bisa ditempelkan di poin nomor 5. Semoga mimpi Bapak Ibu semuanya di sini terwujud dengan adanya perubahan prakarsa nanti, ya. Jadi kita coba untuk melihat hasil diskusi dari poin ke poin. Baik, silakan ditempel. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah terakhir, poin ke-6. Baik, minta tolong Bu Windy bisa dibantu untuk membagikannya pada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini. Baik, kali ini kita masuk ke poin ke-6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagaimana cita-cita untuk murid kita, bagaimana paham bahwa karakter siswa kita bagaimana, agar kita bisa mengarahkan siswa kita untuk menuju cita-cita dan impian yang hebat, impian yang terwujud, dan anak-anak terlahir menjadi anak-anak yang kita banggakan di masa depan. Baik, di poin yang ke-6. Baik, jika sudah selesai bisa ditempel di hasil diskusi poin yang ke-6.
Oke, untuk impian-impian dan cita-cita untuk murid. Nah, agar kita bisa simpulkan dari poin 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 kita bisa nanti menyimpulkan bersama. Baik, terima kasih Bu Ismi, terima kasih Bu Indi, iya Bu Risa, ada Bu Ari, Pak Dani, Pak Bagus, ya guru-guru hebat semuanya yang bisa untuk membantu memprakarsai semuanya ini cita-cita untuk murid SDN 1 Pandarejo hebat. Baik, ya terima kasih Bu Ari. Iya, Bapak Ibu semuanya, dari hasil diskusi di sini yang pertama, baik, ini akan saya bacakan beberapa. Untuk yang pertama, berakhlak, berkarakter, berwawasan global. Ya, itulah cita-cita guru-guru di SDN 1 Pandarejo. Ingin mewujudkan murid-murid yang berkarakter, sip. Kemudian berakhlak, karena akhlak itu nomor 1. Baik, siap. Nanti kita catat. Nomor 2, poin yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah manusia yang butuh bimbingan. Sip, betul sekali. Manusia memang anak-anak yang butuh bimbingan. Siswa-siswi kita membutuhkan guru-guru hebat untuk membimbing anak-anak tersebut, ya. Kemudian masa depan bangsa yang dituntun sesuai kodrat alam dan zamannya. Betul sekali, ya. Dari nomor 2 bisa kita ambil kesimpulan nanti, ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan solidaritas dan toleransi. Sip, betul. Kemudian ada yang menguatkan tekad, minat, bakat anak-anak. Boleh. Mengutamakan karakteristik siswa. Betul sekali, ya. Karakteristik memang harus kita perkuat. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ini jawaban guru-guru hebat semuanya, bahwa melestarikan budaya daerah itu penting. Betul sekali, setuju, ya. Kebersihan dan tata krama adalah budaya yang harus dilestarikan. Betul sekali, karena kebersihan adalah nomor 1. Baik, kemudian kita lanjut ke poin yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin akan. Di sini ada yang menjawab yakin akan kemajuan bakat, prestasi, dan sarana di sekolah kita. Masya Allah, betul. Jadi prestasi yang akan kita majukan demi menggapai mimpi anak-anak. Jadi penerus bangsa yang hebat. Poin yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, di sini paham bahwa kita harus, beriman, berkarakter, dan kreatif, mengembangkan bakat dan minat anak-anak sesuai kemampuan murid. Semua murid terlahir dengan keunikan dan kecerdasan masing-masing. Betul semua jawaban Bapak Ibu guru. Baik, kita beri aplaus bersama. Terima kasih ya. Baik, sekarang kita masuk dalam pengambilan inti dari hasil nomor 1, ya. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter, mandiri, kreatif, inovatif, dan melek digital. Di sini melek digitalnya itu kita kembangkan dalam digitalisasi. Baik, ya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah makhluk yang unik yang berkembang sesuai kodratnya. Unik sekali mereka itu, ya. Karena nggak ada namanya siswa yang nakal, adanya siswa yang kreatif. Kemudian yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter yang mengenalkan digitalisasi setiap momen pembelajaran. Di setiap momen pembelajaran, guru-guru di SDN 1 Pandarejo ini sering sekali mendokumentasikan. Ya, betul. Jadi dari guru kelas 1, 2 sampai kelas 6 mendokumentasikan agar apa? Hasil belajar bisa dipantau juga oleh orang tua di rumah. Oh, ternyata anak saya belajar dengan sebegitu cerianya. Mereka senang dengan pembelajaran dari guru-guru dan siswa yang ada di kelas anak-anaknya tersebut. Kemudian
Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa potensi berbeda. Memang banyak yang berbeda, tetapi kita sebagai guru harus bisa menyelaraskan. Baik, poin yang kelima, saya percaya bahwa murid adalah anak yang unik, yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Tadi zamannya, sekarang kodratnya. Kemudian yang keenam, bahwa siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran digitalisasi dengan baik jika terbiasa menggunakan setiap belajarnya. Jadi di setiap pembelajaran kita bisa mengajarkan anak-anak untuk memvideo, setidaknya ke TikTok edukasi. Jadi TikTok edukasi itu kita buat untuk sedemikian rupa anak-anak yang paling mudah dikenal. Seperti mengenalkan ini hasil karyaku, tadi membuatnya begini di foto, kemudian diupload di TikToknya, di akun mereka masing-masing, di-add lah gurunya. Jadi gurunya juga senang bisa menampilkan hasil karya siswanya. Baik, kesimpulannya dari hasil diskusi pembentukan visi guru bersama dengan Koprak SDN 1 Mandirejo dapat ditarik benang merah bahwa terwujudnya peserta didik yang melek digital dibutuhkan bimbingan serta pendampingan agar dapat mencapai inovasi yang kreatif dan inovatif. Kesimpulannya, terima kasih. Iya. Jadi prakarsa perubahannya dapat kita wujudkan siswa yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan berprestasi sesuai kodrat dan zamannya. Baik, terima kasih. Iya, itulah presentasi dari saya. Bapak Ibu, terima kasih. Oke, saya Nalinda Hidayati. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, luar biasa sekali presentasi dari Bu Indah. Mana Bu Indah? Cek. Ya, Pak. Baik, luar biasa sekali presentasi dan pemaparan dari Bu Indah tentang visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 1 Pandirejo. Nah, Bapak Ibu, ternyata hasil dari diskusi kita tadi, kita bisa ambil benang merah dari visi yang Bu Indah buat, dan hasil diskusi mengisi kertas plano yang di belakang ini kita menempel apa ini tadi namanya? Post-it. Iya, bagus sekali. Hampir lupa saya namanya ini post-it ya. Ternyata setelah kita ambil benang merah dari cita-cita Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Pandirejo, ternyata sudah selaras dengan visi sekolah di SD Negeri 1 Pandirejo, yaitu menciptakan generasi yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, menguasai iptek dan peduli lingkungan. Kemudian dari prakarsa perubahannya mewujudkan siswa yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan berprestasi sesuai kodrat dan zamannya. Jadi dari prakarsa perubahan yang dibuat tadi mudah-mudahan akan menjadikan sekolah SD Negeri 1 Pandirejo semakin maju dan semakin berprestasi. Baik, terima kasih. Ternyata sampai akhir kita masih semangat ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan di penguatan terakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti